Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, coba tebak saya ada di mana nih? Di mana yuk? Ya, satu, dua, tiga. Public Goal Indonesia di Surabaya. Nah, hari ini ada pelatihan VLT, yaitu Leadership Training bersama mentor Tuan Jul dan juga beberapa pembicara yang punya achiever yang bagus dalam penyimpanan emas. Nah, yuk kita lihat ke dalam ya. Sedang apa ini sekarang nih yang dilakukan oleh kawan-kawan yang ikut PLT hari ini. Ada sekitar 50 sampai 60 orang. Yuk kita lihat ya bagaimana situasinya. Nah, ini dia kawan-kawan. Masya Allah. Ini ada Puan Syahyana. Sedang ada mentoring untuk bagaimana membuat konten. Nah, dan juga ada Puan Syahira, Dokter Syahira. Dia seorang dokter yang hari ini meluangkan waktu bareng bersama teman-teman di Indonesia untuk belajar membuat konten edukasi emas buat teman-teman yang ingin mengenal lebih jauh apa itu public goal dan juga manfaatnya apa, sehingga kita bisa mengambil benefit dari menabung emas di public goal. Nah, di sini kemudian ada juga namanya Puan Syafika. Nah, Puan Syafika ini adalah mentor guru saya juga yang memperkenalkan saya kepada public goal. Nah, kalau ini adalah Tuan Jul. Nah, ini dia yang beliau sedang duduk menggunakan batik ya. Baik, nanti kita akan coba wawancara beliau. Nah, apa sih teman-teman Public Goal itu? Public Goal adalah satu perusahaan yang mana memfasilitasi kita untuk bisa menyimpan dan mengelola harta kita dalam bentuk emas. Gitu teman-teman. Jadi perbedaannya dengan emas lain apa? Brand lain. Nah, ini yang paling penting nih. Di Public Goal kita mengadakan circle yang saling menguatkan dan memberikan sharing pengalaman dan edukasi. Itu yang tidak dimiliki oleh brand lain. Ini yang paling penting dan perlu diketahui oleh teman-teman. Nah, jadi Public Goal Indonesia kita punya peer group yang mana isinya adalah para penabung dan penggiat emas seluruh Indonesia. Bahkan ini sudah keempat negara, di Malaysia pusatnya ya, kemudian di Brunei, kemudian di Singapura dan Indonesia. Dan 4 negara ini kalau dalam G100 diketuai dipimpin oleh Tuan Jul, yang mana beliau adalah founder G100 dan sudah berhasil memberikan edukasi dan juga menggerakkan orang-orang yang mau menyimpan harta kekayaannya dalam bentuk emas sampai 500.000 orang teman-teman. Bayangkan 500.000 orang ya, 500.000 orang sudah teredukasi dan mau menabung emas, menyimpan hartanya dalam bentuk emas. Nah, masya Allah. Nah, di sini ada kawan-kawan yang sedang belajar untuk bisa memanfaatkan emas dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, jadi banyak ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mau ikut gabung, boleh sekali. Silahkan klik di link bio bersama saya, nanti akan belajar step-step untuk mulai membuka dan menabung emas di Public Goal. Oke, teman-teman, apa sih perbedaan yang lain yang bisa kita ambil manfaatnya? Nah, selain Public Goal juga menyediakan komunitas peer group yang bisa membawa kita jadi penabung emas yang baik ya. Public Goal juga ada sistem kemudian bonus ya. Di sisi lain kita akan mendapatkan bonus-bonus yang cukup besar, bahkan signifikan juga selain keuntungan menabung emas itu sendiri. Keuntungan menabung emas itu teman-teman bisa dapatkan dari perubahan harga setiap harinya.
Semua orang sudah tahu bahwa emas pasti naik harganya, ya kan? Emas pasti naik harganya. Dan inilah yang perlu kita manfaatkan. Jangan sampai kita mengetahui ada emas di sekitar kita, tapi kita tidak memanfaatkan emas itu. Nah, ini yang paling penting, mindset ini. Milikilah mindset di mana kita bisa memanfaatkan instrumen emas dalam kehidupan kita sehingga bermanfaat dan berdampak dengan lebih baik. Dengan emas, teman-teman ya, maka cara mengelola kekayaan kita insya Allah jadi lebih baik. Apa garansinya? Nah, ini menarik teman-teman. Tuan Jul itu adalah seorang akuntan. Beliau berkecimpung di dunia akuntansi finansial. Maka beliau mengetahui bagaimana seluk-beluknya di dunia keuangan tersebut. Dan beliau memilih kemudian tabung emas di pabrik gold, yang mana ini adalah satu pilihan dari seorang yang ahli di bidangnya, dan kita diberikan edukasinya bahwa inilah jalan yang paling baik untuk mengelola keuangan. Teman-teman mungkin banyak pola mencari keuntungan finansial, seperti ada investasi ya, kemudian ada bisnis ya, bekerja sama dengan kawan-kawan yang lainnya. Betul, itu bagus sekali. Namun teman-teman harus juga memiliki perhitungan secara risk management atau manajemen resiko. Nah, resiko-resiko yang paling kecil dan paling ringan, kata Tuan Jul sebagai seorang aktivis penggiat keuangan, dan ini juga dikuatkan oleh Tuan Azizi, yaitu pakar keuangan di Malaysia. Resiko yang paling kecil dan paling mudah untuk dilakukan, diamalkan sebagai seorang awam seperti kita adalah investasi menabung emas. Nah, ini resiko yang paling kecil. Dan dampaknya lebih besar dari yang lain. Bahkan paling besar. Contoh ya, deposito itu sekitar 4%. Paling banter 5%, 6%. Tapi dengan emas dalam 1 tahun, teman-teman bisa mendapatkan minimal 10%. Dan bisa lebih baik lagi. Bahkan hari ini, 2024 tahun ini, di tahun atau di bulan ke-8 emas sudah mencapai kenaikan sampai 30%. Nah, padahal belum 1 tahun. Kalau dengan pola investasi yang lain, teman-teman tidak akan dapatkan itu. Nah, itulah kenapa instrumen emas sangat baik untuk kita. Kita bisa manfaatkan agar kehidupan dan keuangan kita bisa lebih baik lagi. Yuk kawan-kawan, bagi yang berkenan untuk gabung, bisa klik di link bio. Teman-teman bisa juga ajak yang lain untuk bisa memanfaatkan emas dalam kehidupan sehari-hari kita. Oh ya, saya tadi mau cerita tentang psikologi emas dan psikologi uang. Bedanya apa? Teman-teman, kalau kita punya uang awal bulan gajian gitu kan, maka bawaannya akan ingin membelanjakan, ingin membelikan sesuatu, memberikan hadiah kepada yang kita cintai, istri, anak, orang tua. Boleh, dan itu bagus. Namun jangan sampai kita menjadi boros. Karena uang yang banyak itu memang pengennya dibelanjakan. Psikologinya seperti itu. Tapi bagaimana dengan emas? Emas ini membuat kita jadi ingin memilikinya lebih banyak lagi. Jadi kalau psikologi uang kita semakin banyak uang, semakin ingin belanja. Kalau emas semakin banyak emas, semakin ingin menambah simpanan kita. Makanya secara psikologi, justru dengan emaslah ini cara mengelola dan menjaga kekayaan kita dengan lebih sehat dan lebih baik lagi. Kenapa? Karena selain psikologinya yang nambah, setiap tahun emas itu sendiri nilainya bertambah 10% minimal. Nah, itu bedanya. Maka barang siapa yang ingin memiliki struktur dan pengelolaan finansial keluarga yang lebih baik, insya Allah melalui emas ini akan bisa lebih baik. Yuk, bareng ya teman-teman yang sudah gabung. Di sini ada Mbak siapa nih kira-kira? Ada teman-teman Mbak Rosita ya, ada Mas Yon. Boleh Mbak Imas. Yuk ngobrol seputar manajemen finansial keluarga. Ada instrumen yang lain boleh.
Bisnis yang menguntungkan bagus. Memang dengan emas kita tidak menjadi lebih kaya, tapi setidaknya ketika kita memiliki tabungan dalam bentuk emas, kita tidak menjadi lebih miskin. Nah, dan ini sudah terbukti. Tuan Jul, founder Jihan yang punya binaan penabung emas 500.000 orang, beliau pernah dipenjara selama 2 tahun. Otomatis kehilangan pekerjaan dan semua tabungan beliau dibekukan karena terindikasi mendukung teroris. Padahal hanya salah kirim dan salah langkah. Tapi ala kulihal ketika keuangan beliau beku di bank, keluarga beliau ternyata punya tabungan emas. Dan dengan emas itulah keluarganya bertahan. Justru setelah beliau keluar dari penjara, tabungan emasnya bertambah karena beliau telah membina ribuan penabung emas dan itu terus bergerak. Kemudian bisa menambah gramasinya. Yuk kawan-kawan, sekali lagi, bagi yang ingin mendapatkan keuntungan yang secara signifikan dan efektif mencapai visi finansial keluarga kita, yuk emas bisa jadi solusi kita selama ini. Gabung ya. Assalamualaikum.